3 minggu berapa? 3.200. 3.200 real. 3.200 real dikali 4.000 itu sekitar kali ini saya ditemani teman saya. Namanya siapa, Pak? Saya? Iya. Nama saya Nenda Suhendar, Pak. Nenda Suhendar. Iya, Pak. Oke. Asal dari mana? Asal saya Jawa Barat, Pak. Sukabumi. Jawa Barat, Sukabumi. Sukabumi. Saya Cianjur, Pak. Oh, deketan ya. Tetangga Deketan. Selama dulu, Pak. Oke, siap. Oke. Lanjut begini. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat bagi yang menonton. Amin, Pak. Dan ya, kita selama mengisi hari libur diisi dengan kegiatan seperti ini, sharing ya, sharing, dan insya Allah bermanfaat bagi yang menonton. Itu yang pertama. Boleh tanya-tanya? Boleh, Pak. Boleh banget, Pak. Boleh banget, siap. Oke, begini, pertama ke Saudi tahun berapa? Waktu itu saya pertama berangkat ke sini Nah, dari daftar Februari sampai berangkat Februari Mei tahun? 2018. Februari tahun 2018. Sekarang 2020, berarti sudah 2 tahun lebih, Pak ya? Alhamdulillah, Pak, 2 tahun. Itu kontraknya berapa tahun itu? Ya kalau masalah kontrak itu tergantung kita ya, niatnya mau nambah apa finish, tinggal ngomong. Enggak, maksud saya itu kontrak yang ditawarkan oleh PT itu berapa tahun? Untuk pertama kali datang itu bisa Iya, kontraknya 2 tahun, Pak. 2 tahun. 2 tahun. Nanti Itu langsung sebagai apa dulu bisanya ke sini? Dulu itu datang bisa sebagai sopir bis, Pak. Sebagai sopir bis. Sebagai sopir bis. Itu transportasi khusus Saudi, apakah untuk jamaah umroh apa gimana? Dulu itu saya pertama kali datang bisa, saya tanya langsung ke PT, itu bisa sopir bis untuk bawa umroh dan jemaah haji. Umroh dan jemaah haji. Iya, Pak. Oke. Kalau misalkan di sopir bis, itu ada jam kerjanya apa enggak sih? Kalau boleh tahu. Kalau di sopir bis Heeh. kita setiap hari itu udah tahu jadwal, Pak. Setiap hari sudah tahu jadwal. Jadi Tahu. misalkan jadwal itu untuk hari Senin, Minggu malam tuh malam Senin itu sudah ada. Udah ready, Pak. Udah Maksudnya ready. itu berapa jam sih kalau sopir bis per harinya? Kalau lagi sibuk mungkin satu hari itu bisa 3 jadwal, 2 jadwal. 3 jadwal, 2 jadwal. Iya. Oke, baik. Setiap orang yang ke Arab Saudi itu pasti punya cita-cita ya. Termasuk saya pribadi dulu cita-citanya sangat baik. Nah, Kang Nenda ini dulu pertama ke Saudi motivasinya apa? Dulu saya pertama berangkat ke sini gak ada motivasi, Pak, sebenarnya, Lah Pak. kok bisa gak ada motivasi? Jadi waktu itu, Pak, ada teman Tahun udah berangkat pertama, golongan pertama itu udah bawa bis di sini. 2018 itu. Dulu teman berangkat 2015. Oh, teman itu berangkat dari 2015. Jadi kontak Kang Nenda 2018. Iya. Oke, Dia terus? pulang cuti ke Indonesia, Hmm. terus dia bilang ada visa buat sopir bis yang baru. Yang baru. 150 orang. 150 orang. Itu satu kali berangkat apa namanya? Diproses Itu 5 orang, 10 orang, apa langsung satu pesawat 150 orang? Itu 2 tahap, Pak. 2 tahap. Jadi maksudnya 2 tahap itu pertama datang visa 50. Nanti yang 50. yang 100 golongan yang kedua. Oh gitu. Jadi ya alhamdulillah saya kebetulan sekali berangkat golongan pertama yang 50 orang itu, Pak. Jadi golongan pertama berangkat 50 orang, Iya. golongan kedua 100 orang. Yang Masya 100 Allah. belum, Pak, itu. Oh belum. Itu berangkat tahun berapa yang 100? 1 bulan setelahnya apa 2 bulan setelahnya? Sampai sekarang belum berangkat, Pak. Masalahnya apa? Ya kurang tahu, Pak. Kurang tahu itu. Oke, itu ya masalahnya mungkin di PT dan segala Ya, macam bisa lah. seperti itu. Ada. Alhamdulillah ya antum bisa berangkat ke sini. Oke, selanjutnya basic salary berapa, Pak? Basic gaji. Gajinya ditawarkan dulu berapa dan mungkin setelah kontrak pertama berakhir apakah ada penambahan gaji atau gimana? Untuk masalah gaji itu di
semua supir bis semua rata-rata sama Pak. Berapa? Antara 12 sampai 18. 1.200 real 1.200 sampai dengan 1.800. coba dikalikan ya, 1.200 dikali 4.000 itu sekitar 4.800.000 ya, sekitar 5 juta ya. Iya. Dan yang saya tahu itu sopir bis itu ya alhamdulillah kalau misalkan gaji itu tidak pernah telat. Gimana pengalamannya kalau masalah gaji di company bis Kang Nenda? Kalau di syarikat saya, Hah? alhamdulillah untuk masalah gaji gak pernah telat gitu. Nggak pernah telat? Setiap bulannya, setiap tanggal 28 itu pokoknya otomatis masuk ke ATM. Oh, jadi sistem gajinya itu ATM, nggak cash Iya. dikasih sama bos, tidak? Enggak, ATM itu masuk. ATM. Pokoknya kita setiap bulan pasti nunggu tanggal 28 gajian. Tahu dan tidaknya gaji masuk itu dari mana? Sudah masuk ke ATM nih, itu dari mana? Ya kan kita langsung M-Banking Pak. Langsung M-Banking? ke Oh HP. jadi ada SMS? Ada SMS, Oh jadi ada pemberitahuannya. ketika gaji masuk ada SMS, jadi langsung ke ATM untuk ngecek gaji. Iya. Pokoknya setiap tanggal 28 pagi-pagi HP bunyi pas dilihat gaji, oh bahagia banget Pak itu. Pas terima gaji Pak. Dalam 1 minggu itu ada liburnya nggak? Untuk masalah libur sih Pak nggak ada Pak. Nggak ada. Hari Kerja tiap hari kerja terus? Jumat, Sabtu tetap. Tapi ya gimana lagi lah. Namanya juga kerja Pak. Kerja. Oke. Nah sekarang kan kontrak sudah habis kan? Iya. Apa belum? Alhamdulillah saya kurang dari sebulan lagi mau pulang ke Indonesia. Itu pulang udahan dari Saudi apa cuti apa gimana? Ya mungkin saya ngambil cuti aja Pak. Ngambil cuti. Selama berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan di Indonesia Pak. Ini pertanyaan pribadi, boleh pertanyaan pribadi apa nggak boleh? Masuk aja Pak, silahkan. Nggak apa-apa. Bebas Pak. Sudah menikah apa belum di Indonesia? Alhamdulillah saya udah punya istri, Punya istri. anak sudah 2, masih kecil-kecil Pak. Oh anak Yang- pertama umur berapa tahun? Yang pertama umur 4 tahun, 4 tahun, yang kedua yang kedua umur 2 tahun. 2 tahun. Berarti yang pertama pun belum masuk SD ya? Belum Pak. Oke. Itu yang kecil Pak, yang kasihan Pak. Kenapa? Setelah melahirkan Hah? 3 hari saya terbang Pak. 3 hari terbang. Wah, itu sebagai kesan tersendiri ya sebagai kita di Pokoknya sini itu pengalaman Pak. untuk mengobati rasa kangen ya kepada keluarga. Apa yang dilakukan? Ya paling tidak komunikasi jalan, Video call berarti ya? telepon, video call, SMS. SMS. Yang terpenting ya ngirim uang Pak. Ini uang. Itu yang paling penting Pak. Nomor Itu yang 1 paling itu, Pak. penting kan nomor 1. Oke. Itu komunikasi sama keluarga instan apa per minggu sekali, 1 bulan sekali, gimana? Ya bisa tiap hari juga Pak. Tiap hari? Tiap hari telepon terus. Telepon terus ya, apalagi yang namanya anak pastilah ada ikatan batin bersama kita ya sebagai ayah, sebagai orang tua. Pengalaman paling berkesan dari mulai pemberangkatan, dari mulai bekerja, menjalani pekerjaan di sini dan sampai saat ini, pengalaman pahit dan pengalaman yang sekiranya itu kesannya baik. Apa itu coba? Saya pengen dengar sebagai sopir bis. Pokoknya pengalaman yang gak mungkin dilupakannya Pak ya. Mm-mm. Dulu pas berangkat ke sini, pas pertama kali daftar, itu kan ada seleksi. Seleksi. Tes dulu. Apa yang dites itu? Bawa bis. Bawa bis. Iya. Tes dulu di Jakarta, kita di Cibubur. Ya. Dari 150 orang yang daftar golongan pertama itu, Hah? paling yang lulus itu cuma 70 orang Pak. Dari berapa orang? Dari 150 orang. Dari 150 orang yang lulus itu cuma 70 orang. Jadi ya alhamdulillah banget Pak, saya bisa masuk kategori yang 50 orang itu. Jadi selama perjalanan di PT, selama proses, saya bersyukur sekali Pak, bisa lulus. Jarang-jarang loh Pak, saya belum pernah bawa bis di Indonesia. Nah kok bisa nggak pernah bawa bis langsung Sama lulus? sekali saya belum pernah bawa bis Pak. Jadi langsung disuruh bawa bis yang besarnya. Iya. Saya kira ya saya tahu bis ini besar-besar. Yang 12 meter itu Pak. 12 meter di Indonesia. Saya belum pernah itu Pak bawa bis. Yang Nah terus sepanjang- gimana kesannya kok sampai belum pernah bawa bis terus di PT
dites oleh pihak PT suruh bawa bis kok langsung lulus? Ya itu dia Pak, pengalaman yang Tapi dites ya, tidak dites Pak. Dites ya? Nggak ada sistem sogok menyogok tidak Pak. ada ya. Pokoknya nggak lulus, udah. Oke, selama di Arab Saudi yang paling menyedihkan, hal yang paling terpuruk selama di sini apa? Pengalamannya? Selama di sini pengalaman yang pahitnya Pak ya, Iya, jauh dari keluarga Pak. jauh dari keluarga. Terus ya segala kegiatan apa-apa sendiri Pak. Dari mulai nyuci, masak, pokoknya semua dilakukan sendiri Pak. Lah, kan ada laundry Pak, kenapa nggak di laundry aja kalau masalah Habis, Pak. seperti itu? Gaji 1.500 habis Pak. Oh gitu. Oke, jadi memang kita itu belajar prihatin ya. Belajar prihatin itu. Belajar prihatin. Oke. Saya minta kepada Kang Nenda ini mungkin ya, bagi teman-teman yang menyaksikan ataupun melihat video ini, ada yang minat untuk menjadi supir bis ke Arab Saudi, itu hal apa saja yang harus disiapkan dan yang harus segera dilakukan gitu, poin-poinnya. Jadi poin-poinnya buat teman-teman yang di Indonesia yang berencana berangkat ke sini ke Arab Saudi untuk khususnya menjadi sopir bis, pokoknya dipersiapkan matang-matang. Pertama itu. Terus skill dan kemampuan juga harus benar-benar matang itu di sini. Karena yang saya ketahui ya, kalau di sini itu pengalaman di jalan, Pokoknya Pak, Indonesia sama Arab itu jauh berbeda Pak. apa perbedaannya coba? Perbedaannya kita di sini pertama dari mobil ya. Dari mobil kita udah jelas beda Pak. Biasa di Indonesia di kanan, sekarang kita pindah ke kiri. Oh itu ya apa? Setirnya ya? Iya Pak. Setirnya kalau di Arab itu di sebelah kiri. Terus aturan di jalannya juga Pak ribet Pak. Ribet. Ribetnya pokoknya ada aja itu. Iya. Istilahnya kesalahan-kesalahan. Biarpun kita gak merasa salah, Di antaranya apa itu Mas? di antaranya ya seperti tilangan lah. Tilangan itu kalau bahasa Indonesianya itu sama ya, tilang ya. Bahasa sini mukhalafah berarti. Bahasa sini mukhalafah. Mukhalafah, dendaan ya. Jadi itu gak kira-kira Pak aturan sini Pak kalau Itu begini, kan ada aturan kalau di jalan itu ada aturan kecepatan, parkir sama lampu merah ya. Itu dendanya berapa itu kalau melanggar itu? Iya Pak. Berapa? Beratnya di situ Pak, resiko itu supir. Resikonya di situ. Coba diceritakan. Ini pengalaman saya Pak. Iya. Selama 2 minggu saya kerja, baru pertama datang ke Arab, Iya. saya tilangan sudah nyampe 3.200 Pak. Selama berapa? 3 minggu. 3 minggu berapa? 3.200. 3.200 real. 3.200 real dikali 4.000 itu sekitar 12 juta. Lah itu cara membayarnya gimana itu? Sistem potong gaji Pak. Potong gaji. Jadi antum selama ini belum lunas itu langsung potong gaji. Ya intinya dari 3.200 itu setiap bulan dipotong paling 600 500. Oh jadi tidak dipotong full satu bulan gaji ya? Tidak, sekali. Dan itu berjalan sampai lunas. Berjalan sampai lunas, sampai datang lagi yang baru. Datang lagi Itu yang lunas, datang lagi yang Oh baru. berarti itu ya solusinya kita memang dituntut untuk berhati-hati di jalan. Nah itu dia Pak, jadi kita gak bisa berpacu dengan keadaan seperti itu Pak. Intinya kita di sini kerja siang malam, terus kita jadwal lagi padat, mata ngantuk, badan capek, apalagi kalau badan kurang fit. Kita kan nggak tahu namanya di jalan, nggak tahu salah apa benarnya, tahu-tahu datanglah muhalafah, datang tilangan. Ya pokoknya Ya intinya kita sama-sama ini ya, fokus, sama-sama hati-hatilah berarti kalau misalkan kita tidak mau ada tilangan. Selama di sini 2 tahun sudah dapat apa di Indonesia? Alhamdulillah Pak, saya belum dapat apa-apa Pak. Selama 2 tahun Pak. Selama 2 tahun belum dapat apa-apa. Lo kok bisa? Ya, Mungkin sudah beli tanah, sudah bikin rumah. jadi kalau dirinci apa ya? Kalau itu sistem gaji aja. Gaji 1.500, 1.500 itu sekitar ya 4 juta, 5 jutaan lah. 5 juta. Dikirim ke Indonesia 3 juta setiap bulan. Di sini kita makan,
rokok, pulsa, habislah semua Pak. Gitu ya. Saya punya anak, punya istri, uang segitu nggak cukup Pak. Nggak cukup. Nggak cukup. Lah kalau misalkan merasa tidak cukup kok masih bertahan gitu. Apakah tidak ada pilihan lain untuk pulang ke Indonesia, bikin usaha di Indonesia? Nanggung Pak. Nanggung karena kontrak. Nanggung karena kontrak Pak. Lah, nanggung karena kontrak, sekarang kontrak sudah habis, malah mau nambah. Apa motivasinya? Katanya tidak ada apa-apa. Sekarang udah habis kontrak kok bisa mau nambah lagi. Saya nggak nambah Pak. Saya cuma bilang Cuti ya? 20 hari lagi saya pulang ke Indonesia. Pulang ke Indonesia, ambil cuti kan tadi? Cuti. Berarti kalau cuti kan kesini lagi? Itu terserah kita Pak. Oh, terserah Mau kita? balik lagi apa enggak ya terserah kita. Kalau kita merasa betah di sini kerja. Oh, jadi kita kalau ngambil cuti gitu, kalau di company-nya Kang Nenda itu bisa kembali lagi, bisa tidak? Iya. Tetapi kan itu punya konsekuensi, tidak bisa karab lagi kalau nggak salah. Itu resikonya Pak 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun nggak bisa ke sini Pak. Tidak bisa kesini kalau misalkan kita cuti, tidak kesini lagi. Itu istilahnya awadahnya masih hidup. Kalau misalkan kita pengen cuti dan ingin kembali, pasti kita harus kembali ke Arab Saudi ya? Ya seperti itu Pak. Oke, cukup. Ya barangkali ada yang mau ditanyakan lagi Pak. Menurut saya, insya Allah ini ada sedikit informasi ya kepada teman-teman. Inilah yang diceritakan oleh Kang Nenda ya bagi teman-teman yang mau pergi ke Arab Saudi, entah itu menjadi sopir bis ataupun menjadi supir rumahan, monggo dipikir-pikir lagi karena di sini itu tidak seenak, tidak seperti yang dibayangkan. tidak sama sesimpel lah, teman-teman. tidak sesimpel yang dibayangkan. Yang di Indonesia hanya sebatas Taunya uang. gimana? Taunya setiap bulan uang. Telepon, kirim uang gitu kan. Kirim uang, tetapi ya kita tidak lepas tanggung jawab, yaitu memang hak kita sebagai kepala keluarga, kewajiban untuk memberikan nafkah, itu pun hak mereka. Oke, kita tutup. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih, Pak. Jangan lupa di subscribe.